Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai pengacara dari Munarman. Seperti kita ketahui, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 muncul di media sosial tanda pagar atau hashtag Munarman kalian apakan. Tagar itu disertai dengan pertanyaan dari netizen mengenai kabar mantan pentolan FPI itu yang sudah jarang terdengar. Nah, untuk itu langsung aja kita tanyakan kepada Bung Ajis Yanuar apa yang terjadi dengan Munarman. Apakah betul pihak pengacara tidak bisa menemui Munarman dan apa yang sesungguhnya terjadi? Bagaimana Ya, itu Bung Ajis penjelasannya? terima kasih dari FNN Media dan FNN TV, kemudian dan pihak-pihak terkait, rekan-rekan, saudara-saudara saya semua yang perhatikan dari saudara kita Pak Haji Munarman, sarjana hukum, yang memang kondisinya saat ini sedang ditahan di rutan Polda Metro Jaya terkait tuduhan dugaan yang mengarah ke terorisme. Yang faktanya saya dapat katakan bahwa ini sangat mengada-ngada dan juga tidak relevan, bahkan cenderung bernuansa kriminalisasi terhadap beliau sehubungan dengan sepak terjang beliau dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kabar beliau, alhamdulillah terakhir saya dapat informasi dari tim, itu kondisi beliau sehat, alhamdulillah, terus baik-baik saja, makan, kemudian juga membaca, normal aktivitas beliau, alhamdulillah. Akan tetapi memang dari pihak kuasa hukum ada sedikit halangan dan hambatan terkait dengan PPKM yang memang menjadi perhatian dan menjadi halangan juga dalam setiap aktivitas umum ya, termasuk dalam hal ini mengenai visit atau kunjungan ke rutan Polda Metro Jaya. Hal itu semata-mata informasinya dimaksudkan untuk keamanan dan juga kesehatan dari personel dan juga yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi memang kita tidak sepenuhnya dihalangi sih, tapi ada sedikit halangan sehingga tidak bisa seperti biasanya rutin, kemudian juga ada kunjungan sehingga bisa berdiskusi lebih lanjut gitu kan. Jadi memang karena PPKM ini sedikit terhalang seperti itu. Kapan Anda bertemu dengan Munarman, Bung Ajis? Ya, kalau dari tim beberapa hari yang lalu, kalau saya sudah sebelumnya juga saya sempat ada komunikasi dan maksudnya pembicaraan lah begitu ya, bertemu, akan tetapi tidak bisa lebih dalam ngobrolnya karena memang waktu dan juga dari tim nih karena PPKM jadi terhambat. Sudah beberapa hari yang lalu memang. Kalau saya, tapi dari tim beberapa waktu yang lalu sempat ada yang salah satu tim kuasa hukum ada yang visit beliau. Informasinya ke saya. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan keadaan atau kondisi dari Munarman ini dalam keadaan baik-baik ya, karena ada ketentuan tentang PPKM level 4 ini sehingga tim kuasa hukum tidak bisa bergerak leluasa bertemu dengan Munarman. Kira-kira begitu ya, Bung Ajis? Ya, seperti itu. Ya. Nah, lalu soal proses penyidikan atau penyelidikannya sekarang sudah sampai di mana nih menyangkut Mun ini? Ya, terakhir kan itu update-nya ada P19 dari jaksa. Jadi jaksa mengembalikan berkasnya kepada pihak kepolisian lalu ada petunjuk. Nah, P19 itu sebenarnya dari sudut pandang kuasa hukum dan juga sudut pandang yang objektif ya menurut kami, itu membuktikan bahwa perkara terkait Pak Haji Munarman ini tidak ada bukti material dan formil untuk diproses. Karena itu
dia dalam yang dituduhkan itu hanya sebagai tamu undangan yang diundang sebagai narasumber. Ya, itu yang poin yang pertama. Ya, tamu undangan untuk narasumber, bukan bagian dari jaringan terorisme. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang kedua adalah yang beliau sampaikan di narasumber itu, ya, sebagai narasumber itu, sumber-sumber yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan, saya ada buku-bukunya, referensi beliau gitu kan, kebanyakan itu disampaikan oleh beliau, itu justru apa, mengarahkan untuk tidak terlibat kepada aksi-aksi terkait dengan terorisme, seperti itu. Jadi apa namanya, 2 poin itu yang menurut saya harus digarisbawahi kalau memang kita mau menegakkan hukum ya dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ya, dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, dengan berdasarkan fakta yang ada, bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar pesanan, bukan atas dasar ketidaksukaan, bukan atas dasar dia berseberangan seseorang siapapun itu pendapatnya dengan pemerintah atau dengan rezim, ya, bukan berdasarkan hal-hal lain yang tidak terkait hukum. Ya tadi yang saya sudah jelaskan, berdasarkan like and dislike seperti itu. Itu menurut saya penegakan hukum yang seperti itu kalau ditegakkan maka insya Allah apa ya, berkah negeri ini gitu kan. Tapi kalau penegakan hukum atas dasar suka tidak suka, karena bertentangan dengan rezim pendapatnya, karena sering mengkritik, kemudian juga yang ketiga misalnya karena ada ya pesanan, kemudian hal-hal lain di luar nalar logika hukum lah seperti itu, yang dipaksakan, menurut saya itu penegakan hukum yang sangat diskriminatif, itu sangat berbahaya dan membuat negeri ini hancur berantakan karena tidak adil dalam menyikapi sesuatu masalah dan juga tidak adil kepada masyarakatnya. Nah, seharusnya saya lanjutkan tadi, perkara yang sudah di SP3, perkara tadi di P19 itu harusnya di SP3 seperti itu, bukan malah memeriksa Habib Rizik, ya, yang informasinya lewat media itu ke kami tim itu katanya akan ada pemeriksaan seperti itu kan, yang nggak ada hubungannya gitu loh dengan seminar atau diskusi yang dihadiri oleh Pak Munarman gitu. Jadi sudah tidak ada hubungannya, kemudian dikaitkan kepada Habib Rizik, semua orang yang paham, apalagi yang tidak paham gitu loh, yang secara ini ada apa gitu loh. Jadi saya sangat menyesalkan dari tim kuasa hukum ya jika ada ya percobaan pembodohan ya, fitnah dan juga apa namanya tuduhan keji ya terhadap Pak Munarman, terhadap Habib Rizik, kawan-kawan, terhadap FPI yang ini menurut saya sudah keterlaluan dan harus dihentikan lah seperti itu, hal seperti ini gitu. Jangan kita menegakkan hukum seperti ini sangat keji lah seperti itu. Demikian Bang. Ya, Bung Ajis, apakah menurut Anda yang menimpa Munarman ini lebih kasus hukum atau kasus politik ya? Kalau secara hukum, tadi kan saya sudah jelaskan, jaksa mengembalikan berkas itu P19 itu kan artinya memang terkait dengan materi ya dan juga formil prosesnya gitu kan, itu berarti ada permasalahan gitu kan. Nah kalau misalnya itu permasalahannya dikaitkan kepada Habib Rizik ya, yang informasi rumornya akan diperiksa gitu kan karena ada permintaan dari jaksa, ini konyol menurut saya gitu. Bukan di SP3 malah narik pihak lain. Habib Rizik tahu juga tidak permasalahan itu. Undangan seminar itu sebelumnya tidak ada, kecuali Habib Rizik diundang juga atau ada datang juga gitu loh. Ya, Habib Rizik tidak tahu menahu soal itu gitu loh. Pak Munarman juga datang sebagai narasumber. Dia seorang gitu kan, bukan sebagai apapun ya terkait dengan organisasi teroris kan begitu. Yang disampaikan pun memang hal-hal yang kontra terhadap ajaran terorisme. Karena Pak Munarman saya tahu persis, saya tahu betul, saya garanti insya Allah beliau bersih dari hal-hal seperti itu. Karena memang kalau memang beliau indikasinya terkait dengan terorisme, ngapain mereka Pak Munarman itu membuat tim di mana saya juga ada di dalamnya kan, kemudian ketika ada ketidakcocokan dengan
proses penegakan hukum, proses politik, kita menempuh hal sesuai dengan koridor hukum. Kita judicial review, ya, kemudian kita adakan FGD, kemudian juga kita diskusi. Kalau teroris mana ada begitu? Logika aja gitu loh maksudnya. Beliau ini kan, jadi jangan dikait-kait, oh dia itu keras. Lah kalau setiap orang yang keras dikaitkan dengan terorisme, kalau gitu setiap orang yang ngelucu dikatakan pelawak dong. Meskipun dia pejabat, kan nggak begitu. Karakter berbeda, penyampaiannya berbeda gitu kan. Nah, ya jangan kita itu, kadang kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika katanya kan. Masih ada nggak tuh slogan itu? Saya masih lihat tuh di burung Garuda tuh, di lambak di burung Garuda kita tuh kita masih lihat Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu belum dihapus tahu saya. Gitu kan. Biar berbeda-beda tetap satu. Ini beda pendapat aja, terus karena yang satu agak temperamen, lalu agak tegas gitu loh, kita nggak suka, kemudian dibawa baper gitu, terus sampai akhirnya nauzubillah ya, kita menduga mengkriminalisasi beliau. Menurut saya ini kekanak-kanakan dan cenderung hancur-hancuran kalau kalau kedepannya penegakan hukum seperti ini, seperti itu. Ya mungkin itu barangkali Bung Ajis, keterangan-keterangan dari Bung Ajis dan tim pengacara. Sekali lagi terima kasih. Siap, terima kasih. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.